sehat. Selama 1 bulan ini apa yang sudah dilakukan Ibu? Ya Pak Bambang, selama 1 bulan ini seperti sebelumnya saya menyelesaikan setiap materi-materi yang ada di LMS. Untuk 1 bulan ini kebetulan ada di modul 3.2, kemudian untuk 2 minggu terakhir ini sudah masuk ke modul 3.3 Pak. Dan saya masih untuk kegiatan hari ini itu demonstrasi kontekstual, saya masih membuat rancangannya. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan di modul sebelumnya alhamdulillah sih Pak bisa terselesaikan sesuai dengan jadwal waktunya. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan aksi nyata yang dilakukan di sekolah juga masih saya terus laksanakan karena berkaitan dengan program jangka pendek yang sudah saya buat. Kemudian kemarin berkenaan dengan program yang berdampak pada murid, itu masih coba saya untuk identifikasi dari apa yang ada di sekolah saya yang bisa saya lakukan untuk pembelajaran yang berdampak pada murid begitu. Berarti capaian yang sudah dihasilkan cukup banyak ya untuk bulan ini ya? Insya Allah Pak, tapi belum semuanya. Terus bagaimana Ibu melakukan proses pemetaan sumber daya? Ya, jujur untuk proses pemetaan sumber daya awalnya saya itu masih ragu ya Pak, karena selama ini kita lebih berpegang pada aset yang berbentuk fisik. Ternyata setelah saya belajar di modul 3.2 itu ternyata ada banyak aset-aset yang ternyata itu tidak hanya fisik, ada manusia, sosial, kemudian seni, kemudian di situnya ada kita tentang lingkungan yang ada di sekitar sekolah, lingkungan alam seperti itu. Ternyata itu juga aset yang selama ini mungkin saya di sekolah sudah memanfaatkannya, namun belum maksimal seperti itu karena yang saya pikir itu bukan aset tapi melainkan itu sumber belajar untuk anak gitu, tidak masuk dalam pemetaan aset. Nah, kemudian setelah kemarin mendapatkan tugas di modul 3.2 itu dalam pemetaan aset-aset yang ada di lembaga sekolah maupun di lingkungan sekitar sekolah, itu saya berusaha mengidentifikasi aset-aset apa saja yang ada di sekolah saya, kemudian di lingkungan sekolah saya gitu Pak. Itu bagian dari hal-hal yang menarik yang ditemukan Ibu ya? Iya Pak, jujur itu karena saya tidak, ternyata yang saya ada di lingkungan sekolah ternyata itu bisa merupakan menjadi aset yang menjadi penunjang potensi untuk lembaga saya. Terus perubahan apa yang Ibu harapkan dari aset-aset tersebut? Untuk aset yang ada dalam lembaga saya, terutama kemarin dalam aset manusia, kemudian lingkungan alam, sosial, dan budaya yang ada di sekitar sekolah seperti itu. Saya ingin memanfaatkannya Pak dalam meningkatkan kompetensi untuk diri saya sendiri, kemudian rekan sejawat saya, dan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan sekolah saya sendiri seperti itu, terutama dalam manusianya, karena pokoknya itu menurut saya dalam sebuah lembaga itu adalah guru, murid, kemudian stakeholder dan wali murid. Ketika kita bisa berkolaborasi bersama, kita bisa memanfaatkan potensi aset tersebut, kita bisa setidaknya kita ada langkah untuk bisa bekerja sama. Kemudian lingkungan alam yang selama ini saya hanya manfaatkan belum maksimal, itu saya berharap sekolah saya bisa memanfaatkan alam yang ada di sekitar sekolah saya, bisa menjadi sumber belajar yang baik untuk murid-murid saya. Gitu, Pak. Bagaimana Ibu memaksimalkan dari aset-aset tersebut? Untuk aset manusianya Pak, terutama dalam diri saya sendiri, saya meningkatkan kompetensi, jadi saya belajar untuk lebih banyak lagi mencari informasi, menggali pengetahuan saya, bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, menarik bagi anak, terutama dalam pendidikan anak usia dini. Kemudian saya bisa mengimplementasikan pendidikan yang berpihak pada murid seperti yang ada di LMS seperti itu. Saya mendorong, dan kebetulan kepala sekolah saya juga ikut mendorong dalam mengikuti seperti peningkatan mutu pendidikan seperti itu, seperti mutu pendidik. Jadi
seperti melalui diklat, pelatihan, baik yang online maupun offline seperti itu. Kemudian sekolah saya melihat dari sekolah saya, di lingkungan sekolah itu ada aset apa saja sih yang bisa saya manfaatkan untuk pembelajaran, untuk peningkatan sarana prasarana di lembaga sekolah saya, kemudian apa yang harus saya cari untuk bisa meningkatkan aset yang ada di sekolah saya. Itu yang sudah saya identifikasi dan kemudian ingin saya tingkatkan untuk aset tersebut. Terus apa yang menjadi kendala atau tantangan dalam tadi Ibu sampaikan? Kalau menurut saya tantangan terbesar adalah sebuah kemauan, Pak. Ketika kita ada tekad dalam hati, kemudian kolaborasi yang baik antara warga sekolah, pastinya ketika kita akan menciptakan mengidentifikasi aset yang sudah ada, kita akan mengembangkannya. Pastinya kita punya kolaborasi kerjasama yang baik, itu insya Allah bisa tergali seperti itu. Kemudian saya juga mencoba mencari seperti bantuan Pak dari luar, misalnya kita menjalin kolaborasi seperti tadi, ada aset sosial yang saya manfaatkan, kita bekerja sama dengan pihak pemerintahan desa atau pemerintah kabupaten atau provinsi, kita mencari bantuan, tapi saya mengharapkan itu dalam bentuk sarana prasarana, jadi tidak monoton ke kita diberi dana kemudian kita manfaatkan itu sesuai dengan apa yang sudah tertera, itu tidak, tapi saya inginnya itu sesuai dengan apa yang lembaga saya butuhkan. Saya ingin menjalin kerjasama seperti itu dengan pihak pemerintahan desa, kemudian dengan yayasan yang selama ini mungkin belum maksimal, kemudian dengan wali murid juga saya ingin lebih berkomunikasi dan berkolaborasi tentang itu. Jadi sebagai guru saya juga tidak merasa tertantang untuk lebih meningkatkan inovasi dan kreativitas saya dalam memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, tapi saya juga didukung dari mungkin seperti APE atau sarana lingkungan sekolah yang lebih baik lagi daripada yang sekarang. Bagaimana perasaan Ibu berhasil dalam mengidentifikasi sumber daya tadi? Jujur saya semakin merasa tertantang, Pak. Karena di situ berarti ketika saya sudah bisa mengidentifikasi potensi apa, sumber-sumber aset apa yang ada di lingkungan sekolah dan sekolah, berarti saya harus bisa melakukan sudah ada aset, otomatis saya harus memanfaatkan tersebut, potensi-potensi yang ada. Jadi saya merasa lebih tertantang lagi untuk meningkatkan aset yang sudah ada di lingkungan sekolah dan di sekitar sekolah tersebut. Apa ada hal yang lain yang dijadikan sumber daya sekolah yang ditemukan, yang belum ditemukan? Menurut saya mungkin saya lebih kurang dari beberapa aset yang sudah ada dari modul yang saya pelajari itu. Saya itu belum bisa menggali dari sumber daya aset yang budaya, Pak. Karena di lembaga saya itu lingkungannya itu, lingkungan budayanya itu mungkin masih tidak dekat dengan seperti mungkin grup kesenian atau apa seperti itu, atau ada grup pentongan atau apa begitu. Itu saya itu masih masih ingin tahu sebenarnya di desa itu ada, mungkin ada seperti kayak kentongan, calung, angklung, itu ada, cuman mungkin kita belum bisa menjalin kolaborasi bagaimana itu bisa menjadi sumber belajar anak, bisa menjadi aset lembaga yang mungkin bisa berkolaborasi dengan sekolah begitu. Saya ingin menggali itu sebenarnya, cuman mungkin karena di lingkungan juga belum terlalu mendukung, jadi saya juga belum bisa memanfaatkan secara maksimal. Ya, dari hasil pemetaan yang Ibu lakukan itu bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang Ibu lakukan? Dalam proses pengambilan keputusan dari aset yang ada itu, bagaimana kita bisa memanfaatkan aset tersebut namun kita tidak merugikan dari sisi pihak yang lainnya. Jadi kita benar-benar harus bisa memilih
melakukan langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut untuk bisa benar-benar mengambil keputusan yang baik, mengambil keputusan yang tidak merugikan dari pihak yang kita ajak kerjasama. Kemudian kita juga bagaimana saya itu mengambil keputusan apa langkah-langkah yang harus saya lakukan ketika saya harus berkolaborasi dengan lingkungan, saya harus berkolaborasi dengan kepala sekolah, saya harus berkolaborasi dengan wali murid, begitupun dengan siswa. Saya itu harus benar-benar bisa mengambil keputusan yang baik, intinya yang tepat untuk bisa mendukung keberhasilannya. Ya memang harus berarti banyak melibatkan juga ya Bu. Tentunya banyak melibatkan Pak. Terus apa yang perlu dikembangkan di evaluasi dalam hal ini? Evaluasi dalam hal Dalam hal pengambilan keputusan. Sekiranya selama ini dalam diri saya ya Pak, saya itu lebih dalam pengambilan keputusan lebih banyak kepada rasa menghormati orang lain, berempati terhadap orang lain. Jadi lebih ke perasaan. Jadi mungkin dalam diri saya itu harus bisa lebih berpikir tentang bagaimana prinsip-prinsip pengambilan keputusan itu tidak hanya dari kita, dari segi sosialnya kita terhadap orang lain. Itu mungkin kita melihat dari segi peraturan, dari moral atau etika-etika yang ada di lingkungan kita itu, terutama aturan yang ada di lingkungan itu, kita harus benar-benar memperhatikan tersebut agar bisa menjadi pertimbangan terutama untuk diri saya dalam pengambilan keputusan, agar saya juga tidak hanya menggunakan hati, tapi juga saya bisa menggunakan logika saya dalam pengambilan keputusan. Adakah pengalaman yang terjadi yang berhubungan yang mencerminkan turunnya etika, baik itu terkait murid atau rekan sejawat? Ya, Pak. Kebetulan ini saya ambil untuk aksi nyata 3.1 kemarin waktu di pertengahan semester 2. Banyak wali murid, mungkin karena sekarang di masa pandemi ya Pak, masuknya itu kita masih ada aturan, masih ada batasan, kemudian kita ada jadwal, sehingga pembelajaran bersama siswa pastinya tidak terjadi secara maksimal, tidak seperti biasanya. Sedangkan tuntutan dari wali murid, kebetulan karena saya itu di kelas B, jadi wali murid itu menuntut saya untuk bagaimana anak lulus dari TK itu sudah bisa membaca, menghitung, menulis, dan lain sebagainya itu, agar anak siap masuk ke SD. Sedangkan saya harus berpegang pada peraturan untuk pendidikan anak usia dini mengenai calistung, di mana di situ ada aturan-aturan, ada batasan-batasan dalam mengajarkan calistung kepada anak. Jadi di situ saya mengalami dilema Pak, apakah saya harus mengajarkan sesuai dengan yang diminta oleh wali murid secara langsung begitu Bu, karena di TK itu masih pakai benda, masih pakai gambar seperti itu. Dia maunya itu langsung pakai angka dan lain sebagainya. Di situ saya jujur dilema, saya mau melaksanakannya seperti apa. Saya mengkaji dari beberapa materi diklat yang pernah saya lakukan Pak. Oh iya, ternyata ada banyak trik-trik, ternyata ada banyak langkah, ada banyak cara kita mengajarkan. Saya awalnya berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian kita mengadakan seperti pertemuan dan wali murid, parenting, begitu kita berbicara bersama, dan wali murid awalnya mungkin tidak percaya begitu saja dengan langkah tersebut, dan kemudian saya melakukan langkah tersebut dengan pembelajaran yang menarik sesuai dengan permainan-permainan untuk mengajarkan calistung di TK, dan alhamdulillah sekarang wali murid bisa percaya ternyata dampaknya itu besar bagi anak seperti itu. Anak bisa memahami calistung dan mungkin insya Allah siap untuk masuk ke SD. Nanti dalam itu mengambil keputusan seperti yang apa Ibu pelajari ya, seperti di modul 3.1 ya. Terus apa yang perlu dikembangkan dan dievaluasi dalam masalah ini, pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan ini yang harus saya evaluasi Pak, saya harus benar-benar menjalankan dari 9 langkah pengambilan keputusan itu. Saya harus belajar, kemudian di 9 langkah itu ada uji-uji seperti uji legal dan lain sebagainya. Itu saya harus benar-benar memahami, saya harus benar-benar mempelajari hal tersebut dalam pengambilan keputusan, agar keputusan yang saya ambil itu benar-benar tepat, sesuai, dan tidak
ada dampak negatif di akhirnya seperti itu. Intinya seperti itu sih Pak dalam menjalankan. Terutama kita harus berpegang pada prinsip pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan Lokakarya 5 ya, Bu, ya. Itu bagaimana yang sudah dilakukan dari Ibu setelah Loka 5 kemarin? Ya. Kebetulan kemarin di Loka 5 itu ada kompetensi ya Pak. Ada kompetensi yang mandiri, kompetensi mandiri untuk CGP. Itu pernah dilakukan di Lokakarya pertama, kemudian dilakukan di Lokakarya 5 kemarin. Saya itu merasa ketika saya menilai diri saya sendiri di situ ada beberapa kompetensi yang belum saya maksimal dalam diri saya. Saya merasa belum maksimal dalam diri saya, sehingga saya masih apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi tersebut. Intinya dalam pemikiran saya masih seperti itu Pak. Karena saya merasa kok masih stay di angka itu seperti itu. Jadi saya berpikir saya harusnya saya bisa mengembangkan kompetensi itu. Tapi sampai sekarang saya belum bisa mengembangkan secara maksimal. Apakah ada tantangan atau kesulitan selama pembelajaran yang Ibu laksanakan baik di LMS ataupun dalam aksi nyata Ibu? Ya Pak, jujur selama di LMS itu di modul yang ketiga ini saya merasa sangat luar biasa ya Pak. Tiga semua apa 3.1? Di 3.1. 3.1. Di situ itu pengambilan keputusan. Benar-benar dalam pengambilan keputusan ternyata itu ada banyak langkah, ada banyak hal yang harus saya pelajari. Dan sampai sekarang itu saya masih penasaran. Oh, ternyata saya itu ketika kemarin harus melakukan aksi nyata, saya membuka lagi modul 3.1 yang ada dimulai dari diri dan eksplorasi konsep. Saya buka-buka kembali. Wah, ternyata saya harus melakukan yang seperti itu, begitu. Berarti itu sebagai tantangan Ibu ya? Iya tapi Pak, selain tantangan yang menarik ya? Jujur sangat menarik, tapi tetap tantangan terbesar dalam diri Pak, Iya. dalam pengambilan keputusan. Ya, tadi Ibu sudah menjelaskan luar biasa tentang bagaimana untuk mengambil keputusan, terus memanfaatkan sumber daya ya. Ini supaya menjadikan Ibu lebih mendalami lagi. Banyak seperti kayak mengambil keputusan itu ada beberapa tahapan, ada beberapa cara ya yang bisa nanti dijadikan Ibu dalam memutuskan sesuatu ya. Itu kan luar biasa. Terima kasih Bu ya sudah memberikan salah satu tindak lanjut dari kemarin ya Bu ya, dari Lokakarya yang intinya ada di kompetensi mandiri ini ada yang belum bisa melaksanakan sampai sekarang. Belum maksimal intinya saya belum maksimal karena saya merasa itu ya. Saya masih merasa diri saya itu kurang ya. Belum maksimal dalam hal tersebut. Itu bagus Bu, artinya dengan kekurangan itu kita bisa lebih belajar lebih banyak. Amin. Terima kasih Bu Wici. Sama-sama Pak Bambang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.